Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argo Pandi dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Apinda Deviana kelompok 3. Apa saja faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi? Jadi jawaban dari saya, mengingat pentingnya lokasi bagi kegiatan proyek ataupun usaha, sehingga dalam pemilih lokasi usaha harus penuh dengan perhitungan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menjadi pertimbangan penentuan lokasi, yaitu yang pertama, letak pasar, berarti sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan air, fasilitas pembangunan, fasilitas perumahan, pendidikan, pembelanjaan, dan telekomunikasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan kebakaran, peraturan pemerintah setempat, sikap masyarakat, bertu biaya dari tanah dan pembangunan, bertu luas tempat parkir, saluran pembuangan, kemungkinan peluasan, dan lebar jalan. Jadi itulah faktor-faktor utama yang menjadi pertimbangan penentuan lokasi usaha atau proyek. Terima kasih. Pertanyaan dari Zeni Amalia, yaitu jelaskan metode-metode dalam melakukan pertimbangan net present value analysis, return of investment, dan payback analysis. Saya akan menjawab mulai dari metode net present value analysis. Metode NPV analysis dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Kedua ada return of investment, penilaian kumpulan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang dimiliki perusahaan atau investor. Ketiga ada payback analysis. Metode analisis payback bertujuan untuk mengetahui seberapa lama investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break even point atau jumlah arus kas masuk sama dengan jumlah arus kas keluar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jogi Timoteus dari kelompok 1. Coba jelaskan mengapa diperlukannya pemilihan proyek, bagaimana proses pemilihan proyek tersebut, apa dampak atau akibat yang terjadi bila proyek tidak dipersiapkan dengan matang. Oke, yang pertama, mengapa diperlukannya pemilihan proyek? Pemilihan proyek diperlukan agar saat merealisasikan proyek tersebut kita tidak mengalami kerugian yang berlebihan atau mengalami kerugian terus-menerus, karena di dalam pemilihan proyek banyak proses pertimbangan yang harus diperhitungkan sedemikian rupa. Maka dari itu, pemilihan proyek sangat diperlukan untuk kelangsungan investasi yang sedang berjalan. Itu bagaimana proses pemilihan proyek tersebut, yaitu 1. Ada tahap penyaringan awal, yaitu menyeleksi ide atau gagasan, terus memilih gagasan. Yang kedua, memilih gagasan yang berdasarkan pertimbangan. Yang kedua, tahap perbandingan berbagai ide produk, yaitu kelemahan desain dan pengembangan produk, kegagalan untuk menganalisis pasar secara realistis dan estimasi demand, usaha pemasaran dan distribusi minim. Yaitu yang ketiga, mencermati pasar saat ini, yaitu estimasi penjualan harus didasarkan semata-mata atas estimasi konsumen yang potensial dan daya beli individu serta pola konsumsinya. Yang kedua yaitu pertumbuhan pasar, yaitu potensial dilihat dari prospek pertumbuhan yang cepat dan ROI yang tinggi. Yang ketiga yaitu competitive cost, yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian.
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya distribusi, biaya pemasaran, efisien proses produksinya, biaya asuransi, garansinya, paten, dan lisensinya. Terus yang terakhir, risiko yang rendah. Proyeksi masa depan atas berbagai kemungkinan. Kestabilan pasar dan siklus ekonomi, resiko teknologi, kompetisi impor, ukuran dan kemampuan pesaing, quality dan reliability risk, prediksi permintaan, initial investment cost, kemudahan mendapatkan input, peraturan dan pengawasan persyaratan persediaan, permintaan musiman, exclusiveness of design. Yang ketiga, apa dampak atau akibat yang terjadi jika proyek tidak dipersiapkan dengan matang? Dampak yang akan terjadi jika tidak dipersiapkan dengan matang, maka pemilihan proyek tersebut mengalami penurunan nilai pada investasi tersebut, atau malah bisa menjadi lebih parah seperti mengalami kerugian. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Kairani, yaitu pada motherboard terdapat kalimat panel untuk mencoba mengklaim aspek negatif yang akan datang. Apa saja aspek negatif tersebut? Jawaban yang pertama yaitu memiliki kelemahan dari segi risiko yang besar. Yang kedua, melibatkan proses perencanaan yang panjang dan kompleks. Yang ketiga, berpeluang mengakibatkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar proyek. Yang keempat, memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami perubahan dibandingkan dengan jenis konstruksi lainnya.